Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan bahas tentang penyederhanaan rangkaian dengan kernel map. Sebelumnya mungkin kita juga sudah bahas tentang jabar bulan ya. Kemudian di dalam aljabar bulan kita juga sudah bahas tentang teknik penyederhanaan. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang teknik penyederhanaan yang menggunakan kernel map. Dinamakan kernel map karena memang yang menemukan ini adalah kernel gitu ya namanya ya. Oke, ini adalah yang akan kita bahas nanti. Harapannya kita membahas kernel map 2, 3, dan 4 variabel. Kemudian bagaimana kita menyederhanakan rangkaian dengan kernel map atau beta kernel. Kemudian harapannya masih bisa memahami ya setelah kuliah ini kernel map untuk 2, 3, dan 4 variabel. Kemudian juga harapannya teman-teman nanti paham cara mengcover khususnya main term, berarti kita nanti menulisnya lebih pada sum of product ya, penjumlahan hasil perkalian dari KMap. Nah, kemudian Mas dapat menyederhanakan rangkaian harapannya dengan metode KMap. Nah, pada nanti bisa dilihat dari penugasan yang diberikan pada kuliah ini, yaitu menyederhanakan rangkaian dengan menggunakan beta kernel. Oke teman-teman, apa itu kernel map? Kernel map ini adalah sebuah peralatan grafis ya yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika dengan persamaan logika atau tabel kebenaran ya. Jadi rangkaian logika. Jadi kernel map ini peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika ya. Atau juga bisa digunakan mengkonversi tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian. Jadi persamaan logika tentunya persamaan bulan ya bisa disederhanakan. Selain itu juga bisa digunakan mentransformasi dari sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika gitu. Bisa jadi teknik ini bisa dikatakan teknik yang lebih mudah karena mungkin nggak perlu banyak menghafal gitu ya, daripada beta kernel aljabar bulan itu kan punya banyak postulat-postulat yang tentunya kita perlu menghafalkannya. Nah, kayak gitu. Tapi di kernel map hanya cara melakukan pengcoveran dan berbagai hal lain yang perlu dilakukan atau dipahami kayak gitu ya. Nah, ini saya kira kernel map untuk 4 variabel. Saya kira teman-teman sudah paham ya bagaimana tabel kebenaran ini. Misalkan ada A sama B, cara menuliskannya A aksen B aksen, berarti ini menggunakan cara SOP yang sudah kita pelajari kemarin. Itu ya, berarti kalau A aksen B A0 B0 ditulis A aksen B aksen. Nah, kemudian ini value-nya ya dari 0, 1, 2, 3, berarti sampai 1, 1 ditulis AB, sehingga kemudian bisa ditulis dalam sebuah beta kernel. Itu beta kernel itu ya sebenarnya nggak beta-beta banget ya, sebenarnya kotak-kotak kayak gini isinya. Kayak gini, ini kalau ada dua masukan, ini ada 4 kemungkinan nilai. Misalkan ini nilai yang wakili A, ini 0, ini 1, ini nilai yang wakili B, bisa 0, 1, sehingga di sini ini adalah pertemuan antara A, B, berarti sini 0, 0, maka ini ditransformasikan ke sini. Ya, atau ini, gitu ya, 0, 0. Nah, yang sini adalah A-nya 0, berarti A aksen B. Nah, kayak gitu, atau ini.
Ini adalah 1 0 berarti A, B aksen begitu. Kemudian apa? A, AB. Nah, tinggal ini nanti sini itu bernilai 0 atau 1. Menggunakan model 1 atau menggunakan model 2 sama saja, yang penting konsisten, hasil akhirnya nanti kurang lebih akan dapatkan hasil yang sama. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini apa ya? Penamaan bisa jadi ya. Kalau sini tadi kan namanya A aksen, B aksen. Kalau sini tadi namanya adalah B A, B aksen. Tapi ketika dua-duanya ini terhubung, semuanya jadi gabung, gitu ya, disederhanakan, maka ini sesuai dengan yang nama ini aja. Nah, ini kan samanya. Jadi atasnya kan nggak sama, ininya kan nggak sama, tapi yang sama adalah B, maka ini dinamai sebagai B aksen. Nah, kayak gitu. Termasuk yang sini, nah kayak gitu, di cover namanya. Yang sama hanya B dan nilai B-nya 1, maka dikatakan ini B. Demikian juga kalau covernya arah vertikal. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh, ini cara menuliskan tadi ya. Sudah ya saya kira, hanya tadi pakai AB, ini pakai XY ya, gitu sama saja. Kemudian ini ada persamaan, kita diminta untuk M0 sama penjumlahan dari M0 dan M1, sehingga M0 itu ini X aksen Y aksen, M1 berarti X aksen Y. Ini ketika ini dibawa ke tabel peta Karnock ini, kemudian yang ini. Nah, tapi ketika belum dibawa ke sana, dia mau dibawa dulu ke tabel kebenaran juga boleh ya. Ini tabel kebenarannya. Kalau bisa, kalau sudah bisa, nggak harus ke tabel dulu, bisa langsung ke sini. Nah, itu cara apa? Membawa dari sebuah persamaan ke dalam sebuah peta, kayak gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sebenarnya nanti ini adalah menyederhanakan atau mengcover. Ada beberapa teknik cover ya. Mengcover itu bolehnya 1, kalau yang 2 variabel ya. 2, 4, kayak gitu. Itu bisa jadi 0 karena nilainya 0 semua, berarti kan nilainya low. 1, 2, sama 4. Berarti ini kan 2. Boleh mengcovernya yang arah horizontal atau vertikal, nggak boleh diagonal kayak gini ya. Nah, maka ini di cover. Kalau di cover namanya berarti menjadi tadi, sesuai tadi berarti aksen. Berarti penyederhanaan dari fungsi F sigma M0,1 itu sama dengan X aksen. Nah, gitu. Sama nggak? Ya sama. Ini bisa dibuktikan. Misalkan ini diganti X aksen. Ini X kan ya. Nah, X aksen ini kan 1, 1, 0, 0. Nah, F sama X ini kan sama ya. Nah, ini sama, ini kan akhirnya jadinya sama. Nah, berarti kan terbukti bahwa ini penyederhanaan yang benar kayak gitu dengan cara peta seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada cara-cara lain. Tadi ya dia nggak boleh diagonal. Maka kalau nggak diagonal ya ini di cover sendiri, ini juga di cover sendiri. Kalau ini di cover sendiri maka dia menjadi ini A aksen B. Berarti ini yang ini. Nah, A aksen B. Yang ini menjadi A B aksen. Nah, ini menjadi yang ini. Nah, itu penamaannya. Kalau seperti ini penamaannya ya. Oh iya, berarti setelah ini disederhanakan teman-teman. Nah, kayak gini nih penyederhanaannya. Karena dia nggak boleh mengcover ini, maka di covernya seperti ini. Maka hasilnya sama, karena nggak bisa disederhanakan.
Nah, kemudian ada contoh lain di sebelah sampingnya ini, ketika ini ada 0, 1, 1, 0, maka ini persamaannya. Ini adalah AB yang ini, A aksen B berarti yang ini, kemudian AB aksen yang ini, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian bisa disederhanakan menjadi ini. Nah, mengcover seperti ini boleh. Karena ini 2, ini juga 2, maka yang ini menjadi yang dari atas ya. B berarti. Yang ini berarti menjadi A. Nah, gitu. Jadi persamaan ini disederhanakan menjadi A plus B. Nah, gitu. Itu teman-teman caranya. Ini dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Kayak tadi ini nggak bisa disederhanakan. Karena ini ke sini, ya. Ini ke sini. Nah, maka hasilnya sama. Ini nggak bisa disederhanakan. Hasilnya tetap. Oke teman-teman, ini contoh 2 yang bisa disederhanakan tadi ya. Kalau ini bisa disederhanakan seperti ini, nah maka hasilnya menjadi apa? A aksen saja. Maka ini A aksen kan. Ini yang sama kan bagian A. A aksen itu ini dibawa ke sini, ini yang ke sini. Nah gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi penyederhanaan menjadi A aksen. Ini beberapa catatan yang perlu kita pahami ketika kita menyederhanakan dua variabel. Berarti ketika tidak ada kotak yang berisi satu, maka sistem itu semuanya low. Kalau satu kotak terlingkupi kayak ini ya, maka akan ada dua variabel. Ini kan A, B, ini A, B aksen. Nah, tetapi ketika dua kotak terlingkupi, nah kayak gini, maka satu variabel. Berarti kalau ini namanya jadi B aksen, kalau yang ini menjadi A, nah kayak gitu ya. Berarti A plus B aksen atau B aksen plus A sama saja, gitu ya. Kalau semuanya berarti dikatakan sistem itu high, apapun masukannya keluarannya high, kayak gitu ya, atau tinggi. Yang melingkupi bolehnya 1, 2 pangkat N ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya ya. Nah, ini misalkan kita diminta mengerjakan seperti ini, saya kira ini juga jelas ya tahapannya. Berarti pertama kita bikin dulu peta kernelnya. Misalkan ini A, ini B, nah ini kita apa? Berarti ini 0, 1, 0, 1, berarti ini menjadi apa? 0. Ini ke sini ya. Ini 1, 0, 1 berarti ini ke sini. 1, 1 berarti ini. Nah, bentuknya kayak gini. Setelah itu kita cover. Nah, ini kita cover. Nah, ini masih ada 1, jangan biarkan berdiri sendiri. Kalau masih memungkinkan di cover nanti, ini kita cover. Nah, maka di bagian ini menjadi A aksen. Di bagian ini menjadi B. Maka menjadi A plus B kayak gitu ya. Sehingga misalkan ini fungsi F. Nah, F adalah A aksen plus B. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke, kemudian contoh lain sederhanakan persamaan logika ini. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa membawanya ini dulu ke dalam peta tabel kebenaran, tapi ketika kita langsung kita juga boleh. Nah, maka kita bikin petanya seperti ini. Ini A, ini B. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, maka A. A itu dikatakan berarti seluruhnya ini A, maka kita tulis ini. Nah, ini. Itu kan A. Kemudian A, B aksen. A, B aksen itu berarti ini. Ini lagi ya. Kemudian A aksen B. Nah, ini. Berarti jadinya seperti ini. Yang apa? Merubah dari persamaan ini ke dalam peta kernel. Maka ini di cover dan ini. Hingga ini jawabannya menjadi Y sama dengan yang ini menjadi A, yang atas menjadi B. Berarti A plus B. Nah, untuk penyederhanaan dari persamaan yang ini menjadi A plus
plus B. Nah, gitu ya teman-teman ya. Saya kira jelas ya untuk dua variabel, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau jelas berarti kita lanjut untuk yang 3 variabel. Berarti kalau 3 variabel kemungkinan akan ada 8 variasi masukan ya dari 00 sampai 111. Nah, maka teman-teman bisa milih berapa model. Misalkan A, BC atau C, AB. Kita pakai aja yang model 1 ya. Maka ini misalkan ini 01, ini adalah 00, 01, 11, 10. Nah, ini enggak 10 kemudian 11 ya, tapi 11 dulu baru 10. Nah, kayak gitu. Nah, ini urutannya. Berarti yang sini adalah 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Nah, ini yang juga perlu dipahami tentang nilai mapnya. Sehingga ketika ini nanti ada 1, nah berarti dia dipindah ke sini. Ini misalkan ada 1 lagi, berarti ini 2, berarti dipindah ke sini. Kalau ini ada 4, nah berarti pindah ke sini. Kalau ini ada berapa lagi? 6, berarti dipindah ke sini. Nah, maka bentuk ini juga bisa disederhanakan, modelnya kayak gini. Nanti ya, cara penyederhanaan tekniknya melipat kayak gitu. Itu boleh disederhanakan seperti itu. Kalau seperti itu nanti dicari yang sama yang apa berarti? Yang sama berarti kita merujuk ke, kalau yang variabel A kan nggak mungkin sama ya. Karena kan 01. Nah, variabel BC, di antara BC itu yang sama mana? Oh, B-nya ini 0, ini 1. Berarti nggak sama. Yang sama adalah C. Kebetulan nilai C-nya adalah 0. Maka ini disediakan menjadi C aksen. Dari 4 ini bisa disederhanakan menjadi C aksen. Padahal ini kalau ditulis ini A aksen, B aksen, C aksen, plus A, plus ini ya, sama ini. Ini ditulis dipakai penambahan semua, nah kayak gitu. Model yang lain saya kira sama saja. Kita gunakan satu model aja biar mungkin lebih mudah. Model satu aja biar mudah dalam menghafalkannya. Nah ini desainnya ya teman-teman ya. Dalam melakukan desain ketika ada 4 variabel, kalau ada 4 variabel ini maka yang sama dilingkari, maka dia ada 1 ini ya, 1 variabel. Ada 4 kotak terlingkari maka ada 1 variabel A aksen. Dan seterusnya, ini intinya penamaannya. Kalau yang bagian sini saja, akan ini, maka ini adalah B aksen, C aksen. Nah, kayak gitu. Ini berarti B aksen, C aksen. Nah, kayak gitu. Kebetulan di sini hanya menggambarkan untuk yang 1 variabel, berarti ada 4 yang terlingkup. Kalau yang ini semua yang terlingkupi, maka ini menjadi C. Nah, ini. Ya, teman-teman ya, saya kira paham bagaimana mendesain atau memberikan nama hasil pengcoveran. Ini yang perlu dipahami teman-teman, bahwa ketika semua kotak itu bernilai low, maka low semua berarti sistemnya itu sistem yang outputnya rendah gitu ya semuanya. Tapi ketika satu kotak terlingkupi, nah kayak gitu. Ini satu kotak terlingkupi ya. Nah, berarti akan ada 3 variabel yang mengandung A dan mengandung B, BC. Nah, kayak gitu. Jelas ya saya kira ya. Ketika 2 kotak terlingkupi, nah 2 kotak misalkan ini, kalau 2 kotak terlingkupi akan ada 2 variabel. Berarti ini menjadi B aksen C. Nah, kayak gitu. Kalau 2 kotak. Kalau 4 kotak terlingkupi 1 variabel kayak tadi. Ini misalkan. Ini berarti misalkan ini BC, maka variabel ini menjadi B ya. Ini B. Ya kayak gitu, namanya B. A itu enggak pas. Kalau A ini adalah yang ini, semua 4 ini. Sorry, bawah ini. Nah ini, itu ya teman-teman ya. Saya kira paham. Kalau 8 kotak semuanya 1, maka sistem itu high gitu ya. Nah, cara melingkupinya sama, bolehnya adalah 1, 2, 4, 8 ya. Bolehnya vertikal,
horizontal, vertikal. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, saya kira paham ya contoh mengcover ini. Jadi contohkan, misalkan ini adalah, nah ini bisa A, B, C, berarti kita lihat dulu yang ini. Yang ini berarti adalah AB, berarti yang ini. Nah, kalau yang ini berarti, oh kalau ada 3 langsung boleh di cover 3 langsung nggak boleh karena dua-dua ya. Yang ini berarti C sama A, berarti ini. Nah, yang ini adalah, berarti lihat ini, yang atas yang sama adalah B, ini. Kemudian yang sini yang sama C, maka B, B, C. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kalau strukturnya yang pakai model berapa tadi? Berarti ini bukan model 1 ya, tapi ya teman-teman juga bisa hampir sama dengan model 1, hanya AB-nya aja yang posisinya pindah, tapi secara umum sama. Nah, ini adalah ABC, berarti fungsi ini A ketika ini terlingkupi ya. Ini kan yang terlingkupi sini. Nah, kalau ini terlingkupi, nah maka yang sama C-nya nggak sama, tentu B juga nggak sama, maka yang sama A. Maka ini nah kayak gitu. Nah, kemudian ketika ada sistem yang terlingkupi adalah 0, 4, 5, 7, berarti ini adalah 0. 0 itu ini ya. Kemudian 4 itu berarti 100 ini. Kemudian 5 itu 101. 5 itu berapa? 5 itu 101 ya. 101. 5 itu ini 4 ya. Ini 3, ini 4, 5, 101 kan harusnya di sini harusnya ya. Berarti harusnya di sini. 7 berarti 111 sini. Nah, ini mungkin ada yang enggak pas ya. Kalau ini berarti harusnya 110. Dari 110 itu 6. Berarti harusnya ini enggak 5 tapi 6. Kalau ngikutin jawaban ini ya. Ya katakanlah ini 6 maka menjadi ngikutin ini aja berarti ini menjadi A karena sini dan sini itu yang sama adalah C sama B, berarti C aksen B aksen. Nah gitu yang ini yang atas, yang bawah ini berarti A C. Nah ini, nah ya teman-teman, tapi ini soalnya enggak 5 tapi 6 kayak gitu. Nah, silahkan nanti bisa dicek ya. Ini contoh lain ya, model pengcoveran. Ini ada soal modelnya misalkan tabel kebenaran itu ya. Dari tabel kebenaran itu kalau ditulis seperti ini, kalau dibawa ke model tadi ya, ini model 1 berarti modelnya seperti ini, berarti ini di bawah ya. Nah, kalau enggak yang 0 enggak harus ditulis, boleh. Nah, itu ini dan ini ya yang 0. Nah, yang lain ditulis. Setelah seperti itu, maka cara pengcoverannya berarti misalkan kita pilih yang 4 dulu. Nah, ini 4 di cover. Ini masih ada 1 ya, berarti enggak dibiarkan 1 kayak gini. Nanti enggak jadi lebih sederhana, maka kita cover dengan bawahnya kayak gini. Nah, maka jadinya yang bawah ini, setelah ini ditulis bahwa ini menjadi A, dan ini menjadi B, C aksen, nah gitu ya. Ini menjadi B aksen C, nah gitu. Jadi dari fungsi yang atas tadi disederhanakan menjadi fungsi yang bawah ini untuk penyederhanaannya. Itu ya teman-teman ya, saya kira paham. Nah, kemudian misalkan ada kasus seperti ini, diketahui tabel kebenaran sudah di samping, carilah persamaan logikanya. Oke, kalau persamaan logika berarti sebenarnya tinggal nulis saja ya, Y sama dengan A,
A aksen, B aksen, C aksen, plus ini ya. A aksen, B aksen, C, plus, dan seterusnya. Tapi tentunya karena soalnya ini penyederhanaan, ini perlu disederhanakan. Setelah sederhana baru kita cari persamaan logikanya. Nah, gitu. Kan ini A, ini B, C, 01, 00, 01, 11, 10. 01 ya. Nah, teman-teman mengubah ini ke dalam satu ya, ini satu, misalkan kayak gitu. Ini 0, kemudian 01 berarti sini, kemudian ini menjadi 101 berarti 101 sini, dan 110 sini, kemudian menjadi 111 ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Agak nggak simpel ya dalam penyederhanaan, maka teman-teman dalam menyederhanakan ya dilihat ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah 5 benar, ini 1, 1. Kita cek dulu aja daripada salah. 1, 1, 0, 01 ini, kemudian 1, 0, 1 ini, 1, 1, 1, 0 ini, 1, 0, 1 ini, 1, 1, 1. Oh, ini enggak di atas ya, tapi di bawah. Nah, ini teman-teman, kita perlu ngecek bagaimana cara dari tabel ke sini ya, biar meminimalisir kesalahan. Nah, maka seperti ini kita bisa bikin ini, misalkan kayak gitu. Kalau ini sudah sama sini boleh kayak gini, terus ini sama sini. Nah, maka ini bisa ditulis menjadi Y, katakanlah menjadi apa? A aksen, B aksen. A aksen, B aksen. Plus yang ini berarti menjadi A AC, AC. Plus yang ini menjadi BC, gitu. B, BC. Nah, gitu. Ini ya teman-teman ya, hasil akhirnya ya. Saya kira paham ya cara penyederhanaan seperti itu. Berarti ini adalah persamaan logika dari tabel kebenaran ini setelah sederhanakan. Kalau nggak sederhanakan ya kayak yang atas ini, lebih panjang ya. Oke teman-teman, ini soal 1. Ada A dan B, silakan disederhanakan dari ekspresi bulan ini menggunakan 3 variabel map tadi. A dan B ya, saya kira teman-teman bisa. Berarti kalau seperti ini nggak bisa langsung dibawa ke map, teman-teman lengkapi dulu kayak kemarin materi kanonik itu ya. Lengkapi dulu semua variabelnya, kemudian bawa ke tabel kebenaran, kemudian transfer ke Kernok Map. Tapi ketika teman-teman langsung, paham XY itu berarti akan ada 2 kotak yang bernilai 1, langsung dimasukkan, ya boleh. Nggak masalah, langsung dikerjakan seperti itu, nggak masalah. Lebih cepat saya kira ya dalam pengerjaannya. Oke teman-teman, ini soal 1 nanti silahkan bisa dikerjakan di tugas ya. Oke, saya kira sudah jelas ya ini untuk soal 1. Kemudian selanjutnya kita adalah Kernok Map untuk 4 variabel. Kalau 4 variabel tentunya ya akan semakin banyak karena ada 16 kemungkinan masukan, nah gitu ya. Modelnya juga akan ada 16 kotak. Awalnya hanya 8 jadi 16 kotak. Ya lumayan lah. Ya. Ini kalian bikin 16 kotak. 4 kali 4 ya. Misalkan ini AB, ini CD, nah mulai dari 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Nah, teman-teman harus ingat ini ya, nilai-nilai ini. Nah, nilai yang di sini merepresentasikan mulai dari 0 sampai 15. Nah, ini 15, ini 0. Kalau ngeliat
hafalin letaknya nggak hafal ya dilihat aja apa samping-sampingnya ini. Berarti pertemuan ini kan ada pertemuan ya. Sedangkan di sini kan pertemuan semuanya 0. Berarti nilainya 0. Karena sini 0 0 0 1 berarti nilainya 1 yang ini. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya ya. Silahkan nanti lihat di satu model aja yang bisa dihafalkan, yang dipahami. Model satu walaupun mengerjakan pakai model lain ya bisa. Dan juga harus tahu model yang lain ya, kayak gitu. Biar nanti kalau ada kasus dengan model yang lain, teman-teman juga bisa. Ini model inputnya saya kira sama aja ya dengan yang tadi, hanya tadi ABC, yang ini X, berarti ini M0 itu ke sini. M1 ini ke sini. Nah, M3 itu berarti 11 ya, ke sini. Nah, kayak gitu. M2 ke sini, dan seterusnya lah. Saya kira teman-teman juga sudah paham untuk bagaimana meletakkan inputnya ini. Ini cara memetakan tadi untuk penamaan ya teman-teman. Kalau ada satu yang terlingkupi seperti ini, maka nanti ini akan ada 4 variabel. Dalam kasus ini akan menjadi, ini AB-nya di atas ya, jadinya di sini. Ya, ini akan menjadi A, B, aksen, C, aksen, D, aksen, kayak gitu. Kalau dua terlingkupi, ya, kalau dua terlingkupi berarti dia akan ada 3 variabel. Yang atas ini yang sama adalah A, yang bawah yang sama CD. Kebetulan nilainya 0 semua, maka A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kayak gitu. Bagaimana ketika dia itu 4 variabel? Nah, kayak gitu. Misalnya kayak gini, lurus ya. Kalau 4 variabel berarti di sini itu yang sama apa? Yang sama akan ada dua variabel. Maka di sini akan menjadi C aksen D. Ya. Kalau 8, dengan sama satu semua. Kalau 8 berarti akan menjadi satu variabel yaitu C. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kira paham lah kayak gitu. Cara penamaan pengcoveran. Ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa satu kotak yang terlingkupi itu 4 variabel, 2 kotak yang terlingkupi 3 variabel, 4 kotak yang terlingkupi 2 variabel, dan seterusnya ya. Nah, tadi saya kira sudah contohkan di tadi, hanya mungkin ada beberapa teknik pengcoveran ya teman-teman yang perlu dipahami. Bahwa mengcover itu boleh horizontal tadi, boleh vertikal, boleh menggulung ya. Menggulung itu kayak gini ini kan bisa. Nah, kayak gitu. Dan mungkin nggak overlapping ya. Misalnya kayak gini sudah di, ini kan sebenarnya nggak sederhana ya. Berarti ini sebenarnya bisa seperti ini. Nah, kayak gitu. Gitu. Kalau sudah seperti ini bisa 8. Nah, gitu. Nah, cari yang lebih sederhana. Ini hanya, ini yang atasnya contoh penamaan ya. Tapi kalau mau mengcover berarti cover yang lebih sederhana. Nah, mungkin teman-teman juga bisa pakai sudut-sudut ini. Nah, kayak gitu. Teknik covernya. Nah, ketika memang sudut-sudutnya kebetulan nilainya apa? 111. Nah, kayak gitu. Ini contoh pengcoveran saya kira sudah dijelaskan tadi ya. Contoh aja kita sampling. Nah, kalau seperti ini kan ini nggak bisa disederhanakan ya. Maka menjadi ini tetap 4 variabel, satu-satu dilingkupi. Kalau yang ini ya saya kira sudah bisa ya. Kalau yang ini bacanya itu sebenarnya ini adalah A, AB berarti ini ya. ABC, CD. Nah, kayak gitu. Tinggal ini ngikutin aja kalau satu variabel ini kan ini bisa pakai sini. Berarti ini menjadi apa? A 00 01 11 10. Nah, berarti dia menjadi ini CD berarti ya. Yang sama yang atas itu B. Yang sini yang atas 11 CDB.
LT ini ya. Ini kan berarti 00, 01, 11, 10. Maka ini A, B, ini berarti CD, B. Nah, kita ini namanya ya untuk yang ini dan seterusnya teman-teman ya. Saya kira teman-teman paham ya cara pengcoverannya. Nah, ini contoh pengcoveran tadi sudah ya. Dari persamaan ini dimasukkan ke sini ya. Kalau ada yang 3 variabel berapa? Oh, berarti 3 variabel ini perlu dikali D plus D aksen gitu, baru dimasukkan. Atau teman-teman hafal A, B, C aksen bagian mana berarti masukkan 2 ya. A, B aksen berarti A, B aksen berarti ini teman-teman. Kemudian C. C-nya positif, berarti yang nilainya positif ini. Ini. Nah, maka ini itu kalau dimasukkan ke dalam tabel jadinya ini, 2 ini kayak gitu. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Sehingga sampai akhirnya disederhanakan menjadi ini ya. Ini kan ada yang 4 ya, ada yang 3, tapi kebanyakan 3, maka perlu seperti ini. Kalau sudah overlapping ya, dalam artian ada 2 nanti yang misalkan nilainya, ya misalkan yang A, B aksen, C aksen, D aksen itu 2, maka ditulis sekali saja. Gitu. Ini contoh yang lain ketika dibuat seperti sistem koordinat, berarti tidak boleh kayak gini ya, tapi bolehnya ya atas bawah, ini horizontal vertikal atau keseluruhan gitu. Ini juga bisa merepresentasikan nilai yang kayak kemarin ya, 0 berarti ini, 2 berarti ini, kayak gitu teman-teman, dan seterusnya. Oke ya, saya kira ini enggak masalah. Lanjut. Nah, ini tabel kebenaran, kemudian di bawah ya, di transfer. Ini adalah apa? 00100061. Ini itu 0010. 00. Oh iya, ini yang atas yang AB ya, jangan terpatok kan ini yang sini yang AB, kita ngikutin ini AB. Ini di atas berarti 0010 itu ini. Nah, dan yang ini 0011 0011 ini. Nah, gitu. Dan yang ini 0110 0110 berarti ini. Dan yang ini 0111 0111 berarti ini. Yang ini adalah 1001 1001 ini ya teman-teman, berarti ini tadi ada yang salah satu karena beda ngeliat. Ini teman-teman juga harus jeli dalam lihat ya biar nggak salah. Tadi 01 0110 atau yang atasnya ini 0111 0111 sudah 0110 0110 itu ini ya. Nah, ini yang belum. Kemudian ini 1011 1011 ini. Yang terakhir 1011 10 sudah 1100 1100 ini. Ketika fungsinya menjadi ABCD. Dari situ kemudian di cover ya. Nah, ini pengcoverannya. Saya kira enggak salah kali ini. Dan dikasih nama. Nah, ini 4 variabel, ini 3 variabel, ini 2 variabel. Karena ini 4 variabel, dilihat yang atas adalah AB, maka AB-nya positif, yang sini C, D aksen negatif, berarti AB, C aksen, D aksen. Nah, gitu. Nah, sini 3 variabel, berarti lihat yang atas ke atas.
AB aksen berarti ini, yang sini yang sama berarti D, berarti AB aksen D. Nah, yang sini berarti dua variabel, yang sini yang sama C, yang sini sama aksen C. Ini adalah hasil pikirnya, ya teman-teman ya. Saya kira jelas ya. Kemudian ini teknik dalam apa? Cover ya. Nanti kita pilih yang 4 dulu. Ini mungkin, ini juga mungkin. Ini kemana? Dia nggak mungkin, berarti oh dia masih mungkin. Ini lihat, dia masih bisa pakai nih teknik dengan yang ini. Nah, kalau sudah pakai teknik yang ini, maka yang ini dihapus saja. Nah, biar nggak overlapping. Nah, ini dihapus saja. Jadinya seperti ini aja. Nah, sama ini nggak memungkinkan, maka ini sendiri. Nah, itu udah dikasih nama yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena teman-teman sudah bisa dalam memberikan namanya dan ditulis seperti ini. Oke, teman-teman. Ini soal yang kedua. Sebagai contoh, silahkan teman-teman sederhanakan nanti. Ini ya, simplify the following Boolean expression using 4 variable map. Berarti ini masih ada, sudah ada yang 4 variabel, masih ada yang 3. Kayak gitu berarti yang 3 ini bisa langsung dimasukkan dengan cara yang tadi ya. Berarti kalau 3 itu ada 2 yang nanti dikasih nilai 1 tadi. Nah, ini masih ada yang 2, berarti yang 2 berarti ada 4 berarti ya, kayak gitu teman-teman. Dan ini masih juga ada bentuk yang seperti ini, berarti perlu dikalikan terlebih dahulu. Ada banyak cara, bisa langsung dimasukkan ke kernel map. Kalau teman-teman nggak yakin, berarti ini kerjakan dulu seperti bentuk kanonik itu, dicari literal yang lengkap, baru setelah itu dimasukkan ke tabel, baru setelah tabel dimasukkan ke kernel map. Gitu. Kalau mau bertahap, teman-teman belum paham. Tapi kalau teman-teman paham, bisa langsung dikerjakan ke dalam kernel map, kemudian di cover kemudian dikasih nama. Nah, nama itu adalah nama penyederhanaan. Saya kira itu teman-teman 2 soal tugas, nanti silahkan bisa dikerjakan di dalam, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Saya kira itu, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat gitu ya teman-teman ya.